Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan materi dari kelompok kami dengan judul supervisi akademik, di mana dalam materi ini subjudulnya yaitu yang pertama konsep dan teori supervisi akademik, yang kedua itu ada ruang lingkup supervisi akademik, dan yang ketiga itu ada model-model supervisi akademik. Yang pertama yaitu mengenai konsep supervisi akademik, akan saya jelaskan sendiri. Menurut Glickman, supervisi akademik adalah serangkaian kegiatan membantu guru mengembangkan kemampuannya dalam mengelola proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Supervisi akademik tidak lepas dari penilaian kerja dosen atau instruktur dalam mengelola pembelajaran. Sergio Vanni menegaskan bahwa refleksi praktis penilaian kinerja dosen atau instruktur dalam supervisi akademik adalah melihat kondisi nyata kinerja guru untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Misalnya, apa yang sebenarnya terjadi di dalam kelas, apa sebenarnya yang dilakukan oleh dosen atau instruktur atau siswa di dalam kelas, aktivitas-aktivitas mana dari keseluruhan aktivitas dalam kelas itu yang bermakna bagi dosen atau instruktur atau mahasiswa, dan lain sebagainya. Kompetensi supervisi akademik pengawas sekolah merupakan salah satu kompetensi pengawas yang menitik beratkan pada upaya memberi bantuan untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan profesional guru dalam mengelola proses pembelajaran di kelas. Ari Kunto menjelaskan bahwa supervisi akademik bukan hanya membantu guru dalam memahami pendidikan dan apa peran sekolah dalam mencapai tujuannya, tetapi juga membantu guru dalam memahami keadaan dan kebutuhan siswa sebagai dasar analisis dalam menyusun rencana pembelajaran yang tepat. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa supervisi akademik merupakan kegiatan kompetensi guru meningkatkan kinerjanya dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Berikut ini ada materi kedua, yaitu ruang lingkup supervisi akademik. Nah, adapun ruang lingkup supervisi akademik yang harus diketahui oleh para supervisor agar terarah dan tidak salah objek dalam pengkajiannya, antara lain yaitu yang pertama, pelaksanaan kurikulum yang berlaku. Yang kedua, perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian proses pembelajaran oleh guru. Yang ketiga, pencapaian standar kompetensi dan kelulusan atau SKL, standar proses, standar isi, dan peraturan pelaksanaannya. Dan yang keempat itu peningkatan mutu pembelajaran melalui pengembangan model kegiatan pembelajaran, peran serta peserta didik dalam proses pembelajaran secara aktif, kreatif, demokratif, mendidik, memotivasi, mendorong kreativitas, dan dialogis. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi makalah kelompok kami, yaitu kelompok 4 yang berjudul supervisi akademik. Di sini saya akan membahas poin C, yaitu yang berjudul model-model supervisi akademik. Menurut Suhertian, beberapa model supervisi yang dikembangkan dan selama ini telah diterapkan dalam dunia pendidikan, terdapat beberapa model supervisi akademik. Yang pertama itu ada model tradisional atau konvensional. Model supervisi konvensional adalah model yang diterapkan pada wilayah yang tradisi dan kultur masyarakatnya otoriter dan feodal. Kondisi ini cenderung melahirkan penguasa yang otokratis dan korektif. Supervisor dipahami sebagai orang yang memiliki power untuk menentukan nasib guru dalam perspektif behavior. Supervisor yang menerapkan model ini selalu menampakkan perilaku supervisi dalam bentuk infeksi untuk mencari kesalahan guru. Supervisi model ini juga sering disebut sebagai supervisi korektif.
Perilaku supervisi tersebut bersifat kontradiktif dengan makna dan tujuan supervisi, yaitu membimbing guru guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan profesionalitas mereka dalam melaksanakan tugas profesinya. Kemudian yang kedua itu ada model artistik. Mengajar adalah suatu pengetahuan, keterampilan, dan juga seni. Sejalan dengan hal tersebut, supervisi juga mencakup kegiatan mengajar dan mendidik yang memerlukan pengetahuan, keterampilan, dan seni. Jadi, model artistik yang dimaksud adalah ketika supervisor melakukan kegiatan, supervisi dituntut berpengetahuan, berketerampilan, dan tidak kaku karena dalam kegiatan supervisi juga mengandung nilai seni. Model ini berdasarkan daripada bekerja untuk orang lain, bekerja dengan orang lain, dan bekerja melalui orang lain. Supervisor dalam model supervisi artistik menjadikan guru sebagai dirinya sendiri. Diajak bekerja sama, saling tukar dan kontribusi ide serta pemikiran. Memutuskan dan menetapkan bagaimana seharusnya guru mengajar dengan baik untuk bersama-sama meningkatkan mutu pendidikan. Kemudian yang ketiga ada model supervisi ilmiah. Model supervisi ilmiah adalah model supervisi yang menilai guru dengan cara menyebarkan angket untuk menjaring data dan informasi. Para pelaksanaannya, supervisor menyebar angket kepada siswa atau guru sejawat. Setelahnya angket diisi, ditarik dan dikumpulkan untuk dianalisis hingga pada akhirnya dijadikan sebagai bahan penilaian supervisor terhadap kinerja guru. Bila kinerja guru kurang baik, supervisor segera mengambil langkah-langkah logis dan rasional untuk memberikan pencerahan kepada mereka agar mau memperbaiki dirinya sendiri. Kemudian yang terakhir nomor 4 yaitu model supervisi klinis. Supervisi klinis merupakan bentuk supervisi yang difokuskan kepada peningkatan proses mengajar melalui siklus yang sistematis. Dalam perencanaan, pengamatan, serta analisis yang intensif dengan cermat tentang penampilan mengajar yang nyata, serta bertujuan mengadakan perubahan dengan cara yang rasional. Supervisi klinis membantu guru memperkecil kesenjangan antara tingkah laku mengajar yang nyata dan tingkah laku yang tidak nyata. Baiklah, kemudian kesimpulan dari makalah ini adalah sebagai berikut. Kesimpulannya, supervisi atau pengawas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk meningkatkan prestasi belajar peserta didik dan mutu pembelajaran yang berkaitan dengan kinerja guru. Supervisi akademik merupakan kegiatan kompetensi guru meningkatkan kinerja dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Adapun ruang lingkup dari kegiatan supervisi akademik yang seharusnya diketahui oleh para supervisor agar terarah dan tidak salah, objek dalam pengkajiannya antara lain meliputi: pertama itu ada pelaksanaan kurikulum yang berlaku, kemudian perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian proses pembelajaran oleh guru, kemudian pencapaian standar kompetensi dan lulusan (SKL), standar proses, standar isi, dan peraturan dan pelaksanaannya. Kemudian untuk peningkatan mutu pembelajaran melalui pengembangan model kegiatan pembelajaran, peran peserta didik dalam proses pembelajaran secara aktif, kreatif, demokratis, mendidik, memotivasi, mendorong kreativitas dan dialogis. Kemudian menurut Suhertian, beberapa model supervisi yang dikembangkan dan selama ini telah diterapkan dalam dunia pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada model tradisional, model supervisi artistik, model supervisi ilmiah, dan model supervisi klinis. Baiklah, mungkin hanya sekian yang bisa kami sampaikan dari hasil makalah kelompok kami yang berjudul supervisi akademik. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.